Halo semuanya, selamat datang di Fuentes. Dan ini mungkin adalah salah satu video atau kasus yang menurutku bikin aku kesel banget dan gemes lambeku pengen ngebawain kasus ini. Ya coba kalian bayangkan aja lah ya, ada salah satu video yang beredar di mana ada seorang siswa SMK kelas 11 itu nekat main hakim sendiri. Jadi dia itu menganiaya adik kelasnya sampai babak belur di jam sekolah. Ini tuh real remaja sampah dan calon-calon sampah masyarakat gitu loh. Video reaksinya tuh viral dan publik sudah pasti murka, dan sekarang si jagoan ini tuh resmi menyandang status tersangka pidana. Dan kayak sih dia nangis-nangis habis ditangkap gitu kan ya. Dan di video ini ya kita nggak akan memperhalus bahasanya, kita akan bedah kronologinya dari awal sampai akhir dan menguliti fakta kejadian dan melihat betapa rapuhnya mentalitas sebagian remaja hari ini yang merasa kekerasan adalah jalan keluar dan laki-laki itu gak keren, malah kelihatan banget noraknya dan sampahnya gitu ya. Jadi gak usah lama-lama, mari kita bedah satu persatu. Jadi semua kejahatan itu kan selalu dimulai dari alasan, tapi dalam kasus ini alasannya itu sangat dangkal dan sangat memalukan. Jadi menurut dari berbagai sumber berita yang aku baca ya itu beda-beda rek. Ada yang katanya itu nyerobot MBG dan ada juga beberapa dugaan lain ya, salah satunya adalah pelaku itu baru saja diputus oleh pacarnya. Nah, karena masih belum move on dan mengidap sifat posesif yang menurutku sangat toksik banget lah ya, pelaku itu membajak atau membuka akun media sosial mantan pacarnya. Dan di sanalah dia itu menemukan obrolan singkat lewat DM dari seorang siswa kelas 10 yang dimana korban ini tuh adalah adik kelasnya. Jadi pelaku itu adalah kakak kelasnya yang masih kelas 11 gitu kan ya. Fakta dari kepolisian dan pemeriksaan sekolah itu mengkonfirmasi bahwa isi obrolan itu ya cuma sapaan wajar sepele kayak sesama temen biasa gitu lah ya, kayak halo aja, saya halo aja gitu kan. Nggak ada chat-chat godaan atau bahkan provokasi. Tapi lagi-lagi ya, memang dasar mentalitasnya itu adalah sampah dan insecure. Pelaku itu langsung kepanasan dan dia merasa harga dirinya itu diinjak-injak hanya karena ada cowok lain yang berinteraksi dengan mantannya. Dari sinilah itu rasa cemburu buta ini tuh bukannya diselesaikan secara dewasa, melainkan dipelihara menjadi dendam yang salah sasaran gitu ya. Jadi korban yang nggak tahu apa-apa itu mendadak dijadikan sasaran tembak dari kegagalan asmara si pelaku sampah ini gitu kan. Jadi tepatnya tanggal 7 Agustus 2026 kemarin, yaitu tepatnya hari Jumat sekitar jam 10 pagi. Di saat jam istirahat yang seharusnya digunakan siswa untuk makan dan istirahat, pelaku itu mulai menjalankan aksi perundungannya. Jadi dia itu memanggil korban dan menyeretnya ke area belakang kompleks sekolah, tepatnya di halaman warung wedus, titik yang minim dari jangkauan pengawasan guru. Dan di lokasi inilah aksi konyol bodoh itu berujung kriminal terjadi. Jadi awalnya ya pelaku itu merampas ponsel korban. Dia itu mengecek riwayat obrolan secara paksa, lalu mengembalikannya dengan sikap arogan yang ya kayak mental-mental sampah gitu lah ya. Terus setelah itu korban itu ditarik ke tengah lapangan dan dipaksa melepas seragamnya gitu. Jadi kalau misalnya kalian bisa membayangkan, pelaku tuh ingin menunjukkan dominasi dan mempermalukan korban di depan umum. Dari sinilah pelaku itu menghajar habis-habisan bocah itu gitu ya. Jadi bocah ini tuh ya menghantam rahang dan dada korban dengan pukulan berkali-kali, dan gak puas, tubuh korban itu diangkat lalu dibanting ke tanah sebanyak 2 kali. Dan aksi brutal ini itu ditutup dengan tendangan lutut keras yang mendarat tepat di kening kiri korban. Jujur, aku kasihan banget ngelihat videonya gitu dan nggak tega gitu aku ya. Aku bisa membayangkan kalau sampai adikku diginiin. Wah sumpah sih, aku cari anaknya sih, dimanapun bakal tak hajar di depan orang tuanya kalau perlu lah. Karena jujur ya, modelan anak-anak kayak gini itu nggak bisa dimaafin sih menurutku. Karena harus benar-benar dikasih efek jerah gitu, biar dia tuh ngerasain apa yang dirasain orang lain. Dan yang dilakukan oleh kawan-kawan di sekitarnya itu apa? Bukannya memisahkan sejak awal, sebagian justru menonton dan juga merekam kejadian itu lewat video. Ini tuh memperlihatkan ya bahwa betapa busuknya budaya bystander di lingkungan remaja sekolah saat ini gitu ya. Jadi lebih memilih konten viral daripada keselamatan nyawa sesama temennya.
Bodoh banget emang sih. Dan aksi ini itu baru berhenti total saat ada warga sekitar di lokasi kejadian. Jadi bukan dari pihak sekolah yang turun tangan melerai. Pelaku tuh mungkin berpikir ya bahwa aksi jagoannya itu akan membuat dia disegani. Tapi realita hukum tidak sebercanda itu. Keluarga korban itu tidak tinggal diam dan langsung melayangkan laporan polisi. Polres Kebumen melalui unit PPA itu bergerak cepat menyita barang bukti, seragam pramuka korban yang rusak, ponsel, dan juga hasil visum et repertum yang membuktikan adanya memar berat di kening, rahang, dan juga dada korban. Hasilnya, pada tanggal 17 Agustus 2026, Polres Kebumen itu resmi menetapkan si kakak kelas sebagai tersangka atau anak yang berkonflik dengan hukum. Kapok kan ya, rasa no yang jero penjara yo. Dia itu dijerat pasal 80 Jungto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara hingga 3 tahun 6 bulan. Walaupun penanganannya itu memakai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, catatan kriminal ini itu akan terus melekat dan menghancurkan masa depannya sendiri. Di sisi lain, kasus ini tuh menampar keras pihak sekolah ya, bahwa bagaimana bisa aksi kekerasan sesadis ini dan sebrutal ini lengkap dengan proses penelanjangan baju dan juga penganiayaan berulang terjadi pada jam istirahat resmi di lingkungan sekolah tanpa terendus satu guru pun gitu ya. Ya, pengakuan sekolah soal kelalaian SOP pengawasan itu adalah bukti nyata bahwa ruang aman bagi siswa di sekolah itu masih sebatas wacana di atas kertas. Ya, mungkin dari kasus ini kita tuh bisa belajar ya bahwa ini adalah cerminan retak dari realita sebagian remaja kita hari ini. Sok jagoan di depan adik kelas, sok posesif dengan mantannya, pacarnya, sok-sokan kuat giliran merasa dia tuh paling kuat, tapi giliran dijemput polisi nangis-nangis minta pulang ke ibunya. Ya, hanya demi meluapkan ego konyol akibat cemburu, pelaku tuh nggak cuma ngerusak fisik dan juga mental adik kelasnya, tapi juga menukar masa depannya sendiri dengan status tersangka pidana. Jadi nggak ada hal keren dari aksi perundungan atau pembulian ini ya. Sekali lagi yang ada cuma kebodohan yang diancam hukuman penjara. Jujur aku nggak tahu ya kenapa kesel banget ngelihat berita-berita kayak gini gitu ya. Karena aku sendiri pun dulu juga waktu SMP pernah ngalamin hal kayak gini dan nggak enak banget rek, sumpah gitu. Iya dulu memang aku culun sih rek gitu ya. Tapi bagi para pelajar di luar sana ya, buat kalian-kalian para sampah remaja yang sok jagoan, jangan pernah merasa kebal hukum hanya karena kalian itu masih berseragam sekolah. Karena mau gimana pun hukum tetap berjalan dan tindak kekerasan punya konsekuensi yang bisa menghancurkan hidupmu seketika gitu ya. Dan yang bikin sedih lagi nek misal orang tuamu tahu kelakuan bobrokmu dan bodohmu di sekolah, wis lah nek misalkan sekolah yo dibayari, wis lah nek misalkan awakmu sekolah sih dibayari orang tua, HP sih ditukokno orang tua, nggak usah kakean pola. Jadi ini cuma beban keluarga, ganteng enggak, norak, plus jadi sampah masyarakat. Tapi ya itulah ya, maaf kalau misalkan agak emosi dikit gitu. Tapi bagaimana tanggapan kalian melihat kelakuan sok jagoan berujung pidana ini? Tulis kritik pedas kalian di kolom komentar, tekan tombol like, share, dan subscribe agar pesan edukasi keras ini tuh sampai ke lebih banyak orang. Dan silakan kalian, ya terserahlah kalian mau komentar apa aja. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Ini memang singkat banget sih ya. Bye bye.